Petugas dari Polres Jombang langsung membawa jenazah Joko Setio ke rumah sakit setempat untuk proses identifikasi. Pria asal Nganjuk tersebut tewas dalam kecelakaan di jalur tengkorak Jalan Raya Perak Jombang 25 November lalu. Menurut saksi mata, kecelakaan berawal saat sebuah bus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Nganjuk menuju Surabaya. Tak hanya itu, bus juga melaju melawan arus. Joko Setio yang saat itu berkendara dari arah berlawanan tak sempat menghindar. Akibatnya, bus langsung menabrak korban hingga korban terlempar ke tiang listrik. Sementara sepeda motor korban terseret sejauh 10 meter dan terbakar. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Nganjuk tersendat. Sedangkan kasusnya kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Jombang. Warga Kampung Cibunut, Lebak, Banten langsung panik sesaat setelah sebuah bus menghantam salah satu rumah warga 25 November lalu. Peristiwa mengerikan ini bermula saat bus yang mengangkut 26 mahasiswa tersebut melewati tanjakan Jaura, Lewi Damar. Tiba-tiba bus tak kuat menanjak. Sopir sempat berusaha mengendalikan kendaraannya agar bisa melewati tanjakan. Tapi naas, bus berjalan mundur tak terkendali. Bahkan bus terguling dan menimpa rumah warga. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tapi 9 korban harus mendapatkan perawatan intensif akibat luka berat dan trauma. Sebanyak 16 orang atlet taekwondo dan bridge serta 4 orang ofisial harus dievakuasi akibat bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di Jalan Poros Berau, Samarinda 17 November lalu. Bus yang dalam perjalanan pulang dari pekan olahraga daerah di Samarinda tersebut mengalami kerusakan mesin. Bus kehilangan kendali setelah gagal menanjak. Akibatnya, bus masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Tapi 11 penumpangnya mengalami patah tulang dan luka di bagian dada. Perasaannya apa? Nanti. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus terjadi di Dusun Kepuh Kulon, Bumi Harjo, Wonogiri pada Senin 21 November kemarin. Peristiwa naas rombongan tilik bayi tersebut terjadi sekitar pukul 8:30 malam. Kendaraan yang membawa 36 penumpang tersebut tidak mampu melanjutkan rute di jalur tanjakan. Bus pun berjalan mundur tak terkendali dan terperosok. Akibatnya, 8 orang penumpang harus kehilangan nyawa. Itu saudara saya meninggal. Bule, saya panggil bule gitu, sama ini, sama yang di warung itu, sama yang di atas sono, mertua saya. Aku pengen nambah 2 lagi. Sebelum kejadian, Sukini bersama tetangga dan saudaranya dalam perjalanan pulang dari menjenguk kerabatnya yang baru saja melahirkan. Sukini yang tengah memangku sang cucu Kanza duduk di bangku paling depan dekat dengan sang sopir. Ini yang membuat Sukini sadar betul akan peristiwa yang menimpanya. Sama saudara-saudara dan teman-teman mau lihat bayi ke Poko. Iya, sebentar lagi sampai ya, Nak. Sabar sayang ya. Bus yang ia tumpangi melaju seperti biasa. Bahkan tidak ada tanda-tanda jika bus mengalami kendala. Namun hal berbeda saat bus melalui jalur menanjak di Dusun Kepuh Kulon. Aduh, tanjakan lagi nih. Kayak nggak kuat nih mobil loh. Bus awalnya mampu melewati tanjakan, sampai bus tiba-tiba berhenti saat melintasi di tanjakan yang curam.
Setelah itu pulang. Terus di jalan mobil nanjak langsung berhenti macet gitu. Macet langsung balik mundur, langsung ngerebyak. Baru saja terhenti, namun seakan bus tak kuat bertahan di jalur menanjak. Seketika bus berjalan mundur dengan sangat cepat dan tak bisa dikendalikan oleh sang sopir. Semua penumpang pun terkejut, tak tahu apa yang harus dilakukan. Sukini tak luput dari kepanikan. Tak sedikit pun ia melepas dekapannya pada sang cucu. Ia pun sadar dan berharap bukan hanya nyawanya sendiri yang harus selamat, tapi juga nyawa sang cucu kesayangan. Ya Tuhan, bagaimana ini? Laju bus baru terhenti setelah terperosok ke dalam kolam ikan. Kondisi bus yang miring membuat semua penumpang terpelanting ke sisi kanan bus. Dengan kondisi bus yang padat dan tubuh yang lemah, jangankan menolong yang lain, menolong diri sendiri saja sangat sulit rasanya. Saat itu Sukini masih terus mendekap sang cucu. Meski tubuhnya juga harus merasakan hantaman dan benturan yang sangat kuat. Astagfirullahaladzim, kok jadi gini ya Allah. Kamu gak kenapa-napa nak? Aduh. Ya untung alhamdulillah cucu saya masih kepegang tangan saya satu ini. Menyadari dirinya dalam kondisi selamat, ia pun berusaha meminta pertolongan. Ayo Pak, tolongin anak saya Pak. Ya Allah, anak saya Pak. Beruntung, warga sekitar lokasi langsung datang. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha menyelamatkan semua penumpang bus. Langsung saya minta tolong saudara saya yang laki-laki yang jalan. Saya minta tolong suruh itu nolongin cucu saya dulu keluar, lalu saya melompat. Bersyukur sang cucu tidak mengalami luka sedikit pun. Meski bahu kanan Sukini mengalami cedera, setidaknya ia berhasil selamat. Alhamdulillah enggak apa-apa cucu saya. Soalnya langsung diperiksa ke rumah sakit. Saya ya langsung dibawa ke sana. Alhamdulillah katanya cuman kesleo. Keberuntungan yang menyelimuti Sukini dan sang cucu membuatnya tak luput dari rasa trauma yang mendalam. Bagaimana tidak, 8 orang korban tewas dalam tragedi bus maut tersebut adalah kerabat dan tetangganya. Iya, orang-orang yang ia kenal dekat. Ingin meluapkan rasa ketidakterimaan pun jelas tidak mungkin. Sukini hanya mampu meluapkan emosinya dengan tangisan dan tetap terus mendoakan orang-orang terkasihnya yang telah pergi.